Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi hari ini sering dilakukan oleh Edi Potensia, yaitu Self-Help Talks bersama Assalamualaikum Pak Ari, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa wabarakatuh. kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah Kang Galuh sehat. Alhamdulillah Bapak terima kasih telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam kegiatan ini Pak. Di bulan Ramadan, puasa yang ke-18 ya Pak ya? 18. Baik. Untuk judul atau tema besar kegiatan ini adalah Ramadan dan kesadaran diri. Kepada teman-teman atau sahabat potensial yang bergabung dalam live ini, silakan jika ada yang ditanyakan boleh langsung dituliskan di komentar, maka nanti akan kita diskusi bersama dengan Pak Hari. Untuk kegiatan ini berlangsung dari jam 10 sampai dengan jam 11 waktu Indonesia Barat. Ya. Itu mungkin Bapak untuk pembukaannya dari saya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Waduh, langsung ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Edupotensia. Di Edupotensia itu dipanggilnya apa ya, lupa saya. Sahabat Edupotensia gitu ya atau ya, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sekali lagi Kang Galuh, kita patut bersyukur pada kesempatan ini. Tiap tahun kita ya, Ramadan ini mengadakan aktivitas seperti ini ya. Betul. Salah satunya ya, alhamdulillah pada kesempatan ini kita diizinkan untuk bertatap muka, bahwa kita diberi kesempatan pada Ramadan ini yang selalu biasanya kan setelah Ramadan lewat yang tahun lalu kita berharap bertemu Ramadan yang akan datang lagi gitu. Dan alhamdulillah kita dipertemukan pada hari ini, hari ke-18. Salawat dan salam semoga tercurah pada panutan kita, junjungan kita, teladan kita yang harus kita upayakan, kita selalu ikuti begitu, Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita dalam menjalankan aktivitasnya selalu kita upayakan semoga tidak menyalahi hal-hal yang sudah ditentukan pada agama kita atas dasar tuntunan dari Rasulullah SAW. Nah, hari ini judul yang diangkat adalah Ramadan dan Kesadaran. Ini bukan tanpa latar belakang, tetapi memang kalau di agama kita itu kan setiap momen itu punya kelebihan-kelebihan tersendiri nih. Dan pada setiap bulannya, setiap tahunnya, setiap minggunya, kalau juga setiap harinya itu ada momen-momen spesial. Seperti harinya misalnya dalam sisi waktu sepertiga malam itu diutamakan. Kemudian dari minggunya hari Jumat itu diutamakan. Dari bulannya ya hari ini bulan suci, disebutnya juga bulan suci Ramadan, ini diutamakan. Nah, saya ingat kemarin ngobrol dengan salah satu teman. Ya mohon maaf mungkin ya saya sharing tentang saya misalnya. Dari sisi kesibukan ada beberapa yang menyampaikan wah tidak masuk akal misalnya menjadi Kaprodi S1 PGSD dan S2 S3 Pendas dengan jumlah mahasiswa yang dilayani peserta kelas kerjasama Kang Galuh itu jumlahnya sekitar 1.700-an yang kami kelola begitu.
Nah, dalam perharinya itu ada momen-momen yang seolah-olah waktu itu cepat berlalu begitu. Kadang-kadang ada hari yang dirindukan, dan memang bagi saya pribadi kadang-kadang yang dirindukan itu adalah hari Jumat. Ingin segera bertemu dengan malam Sabtu. Makanya ada beberapa orang yang menyampaikan bahwa pertemuan dengan hari Jumat itu dalam bahasa Inggrisnya TGIF ya, Thanks God It's Friday. Bersyukur banget karena dari Senin sampai Jumat siangnya kita mengalami aktivitas yang sangat padat sekali begitu ya. Kadang-kadang saya ingin mengajak salah satu mahasiswa saya, Kang Galuh, misalnya bersama dengan saya, a day in my life with Kaprodi misalnya ya, itu hampir nggak bisa napas istilahnya ya dalam tanda kutip. Ada aja begitu. Nah, kemarin ngobrol dengan salah satu teman, Kang Ari, Ramadan ini momen terjadinya perlambatan. Perlambatan gimana kata saya itu? Ya perlambatan. Kita ada kesempatan dari sisi waktu masuk jam 8 kan. Dari sisi waktu pulang, kalau jam kerja operasional di kampus misalnya jam 3 misalnya. Nah, di momen-momen itu kita ada perlambatan. Nah, oleh karena itu Kang Ari dan kita semua yang ini juga yang saya ajak ngobrol punya jabatan misalnya, itu ada momen-momen yang kita bisa mengerjakan lebih banyak lagi. Nah, tetapi di satu sisi dari percakapan itu saya berpikir, aduh, ini kan satu momen yang jarang-jarang. Jarang-jarang dalam pengertian kita tidak tahu apakah di Ramadan yang akan datang, seperti tadi saya sampaikan di awal, kita selalu berdoa semoga dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Artinya ini adalah best moment untuk menumbuhkan keyakinan kita tentang agama kita, tentu saja keyakinan kita tentang ritual yang kita lakukan, bahwa semua di bulan ini itu memiliki fadilah lah ya, kebermanfaatan yang banyak untuk kita di dunia dan nanti tentu saja bekal di akhirat. Ini tanggal 18 mungkin mulai dari malam Selasa ya, atau hari Selasa, itu istilah bahasa Sunda mah lilikuran, malam 21 ganjil dan segala macam. 10 hari terakhir dari bulan Ramadan kan seharusnya konsentrasi kita lebih intens tuh untuk ke masjid apa segala macam ya, membaca Al-Quran. Kang Galuh mungkin tidak perlu saya tanya berapa juz Kang Galuh, saya berpikir positif udah sesuai dengan harinya lah, atau bahkan lebih lah juznya gitu ya. Nah, ada beberapa teman yang termasuk saya pribadi atas dasar kesibukan itu kadang-kadang lupa begitu. Lupa, dan istilah lupa ini perlu satu momen yang membuat kita supaya tidak lupa ya. Dengan lupanya juga itu adalah kata kuncinya di kesadaran. Gitu Kang Galuh. Nah, sadar bahwa kita lupa, sadar bahwa ini bulan Ramadan penuh kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Ada beberapa orang ahli menyampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan pelatihan. Nah, ini harus kita manfaatkan. Nah, tadi sudah saya sampaikan satu kata penting di kaitannya dengan Ramadan ini adalah satu kata yang berhubungan dengan kesadaran. Nah, kesadaran ini memang kenapa muncul di bulan Ramadan, salah satunya ya, biasanya umumnya kita ini memiliki kesadaran pada momen-momen timeline tadi yang saya sebutkan. Misalnya ada aktivitas yang di situ dianggap krusial di rentang waktu tertentu, orang sering meniatkan sesuatu dan menyadari bahwa dia berada di posisi itu. Gimana ya saya menjelaskan? Misalnya Kang Galuh sudah berapa lama menikah? Baru berapa bulan berarti Kang Galuh? Bulan ketiga, Pak. Bulan ketiga. Ya. Bulan ketiga Maret? Maret 21 itu ketiga. Oh, luar biasa. Nah, ulang tahun atau misalnya perayaan atau mengingat hari pernikahan misalnya, itu biasanya kan jadi momen
atau pertemuan tahun atau milad seseorang itu jadi momen. Saya sudah usianya begini, usianya sampai di sini, kemudian apa yang akan dilakukan. Nah, itu bagian-bagian dari kesadaran. Nah, momen-momen itu kita manfaatkan untuk membangun kesadaran. Nah, hari ini dengan Ramadan ini, kata kuncinya kan dua ya, antara Ramadan dan kesadaran. Kita juga ini kita manfaatkan sebagai satu momen untuk penyadaran. Nih, ada 4 pertanyaan yang selalu saya sampaikan ke siapapun, ya sharing dan termasuk apa dalam bahasa Sunda itu lenyepaneun lah, renungan pribadi, dan ingin saya share pada kesempatan ini. 4 pertanyaan ini bersifat filosofis begitu. Pertama, pertanyaannya adalah who am I? Ya. Pertanyaan ini terkait dengan siapa saya. Siapa saya ini bukan hanya sekedar nama, Kang Galuh, atau misalnya Kang Galuh ditanya, Galuh itu siapa? Kalau nunjuk ke hidung itu hidung, kalau nunjuk ke dada itu dada, kalau nunjuk ke pipi itu apa ini bentuk lope. Itu jadi konsep Galuh, konsep Ari untuk menjawab pertanyaan who am I itu memiliki kedalaman yang perlu menyertakan kesadaran, Kang Galuh. Karena di situ melekat identitas, melekat peran, melekat konsistensi ekspresi yang kita kembangkan sehari-hari, baik yang kita ketahui juga yang diketahui oleh masyarakat yang terlibat dengan kita. Misalnya ya, misal saya aja misalnya ya, di situ ada siapa saya, ada satu identitas, misalnya identitas di lingkungan yang melekat dengan peran. Seorang ayah, seorang suami, seorang anak, seorang apa namanya melekat peran terkait dengan jabatan misalnya ya, dosen, Kaprodi, bawahannya Pak Prabowo di tingkat bawah, Pak RT. Ya itu juga peran, ada identitas. Jadi nama kita itu ada satu konsep yang melekat pada peran. Nah, kaitannya dengan Ramadan itu mengingatkan dan apa namanya istilahnya pada level yang lebih spiritual, ada pertanyaan who am I dikaitkan dengan prinsip ketuhanan. Ya siapa yang makhluk Tuhan gitu. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tuntutan tersendiri, panduan tersendiri yang itu konsepnya bisa kita gali lebih dalam begitu. Dan itu semua membutuhkan kesadaran. Nah, ini who am I ini kan kedalamannya pada identitas begitu ya. Identitas yang kita lihat di lingkungan tadi ya, kemudian kompetensinya apa, kapabilitasnya apa, perilakunya seperti apa, kemudian kehadiran kita itu untuk apa ada di who am I. Nah, jadi kalau dalam ini kan Edupotensia umumnya teman-teman konseling ya, bimbingan konseling. Jadi di situ di dalam teori perkembangan karir, konsep diri itu berkembang, begitu ya. Konsep diri itu berkembang. Ada di dalam teori Donald Super, Kang Galuh, ya kan ada identitas yang berkembang. Asalnya di anak, kemudian level sadar karir, level eksplorasi, level establishment, sampai ke deklinasi. Kita sadar bahwa kita akan melewati fase-fase itu dalam keadaan normal ya. Dalam keadaan normal maksudnya usianya panjang. Kita harapannya ya sampai umur panjang, tetapi ya siapa tahu kita apa tidak panjang juga gitu umurnya gitu. Nah, di dalam perjalanan hidup ini ya selalu ada momen-momen kita diingatkan untuk sadar. Ada panggilan semacam mungkin di perharinya, kalau tadi saya sampaikan Ramadan itu per bulan di dalam tahun, kalau perharinya kan kita disadarkan bahwa ada panggilan jati diri insani terkait dengan spiritualitas kita, ada panggilan untuk sholat misalnya, bayang ya. Jadi kita selalu disadarkan terkait dengan menjawab who am I. Kalau kita sudah sampai pada tingkat keyakinan, oh ya peran saya ini salah satunya adalah
sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan berbagai tuntutan yang kita harus berperan begitu. Nah, salah satunya misalnya dengan diingatkan 5 kali sehari, misalnya ditambah tahajud dan lain-lain, itu kita sedang menegaskan peran who am I kita gitu. Nah, oleh karena itu Ramadan ini harus betul-betul yakin. Saya 2 hari yang lalu sedang hektik, Kang Galuh. Hektik ini salah satunya kalau terkait dengan jabatan tertentu kan sekarang ada laporan LHKPN, Kang Galuh. LHKPN ini untuk pejabat mengumumkan kekayaan lah. Itu repot ternyata. Yang kedua di minggu kemarin ini harus melaporkan pajak melalui Kortek. Jadi supaya jadi warga bijak taat pajak, nah gitu. Jadi pajak. Nah itu semua kan menjawab peran identitas yang harus kita jaga akuntabilitasnya, termasuk ya tadi kalau terkait dengan Ramadan, who am I ini akan kita angkat peran kita sebagai makhluk Tuhan yang perlu kita sadar itu semua harusnya bisa mengalahkan hal-hal yang sifatnya teknis atau kasarnya duniawi lah begitu ya. Nah kemarin itu dengan hektik kemarin ada semacam permintaan yang kita harus menyegerakan, Kang Galuh, pada peran yang sifatnya temporer. Misalnya dipanggil pimpinan, harus segera. Tapi kalau kemarin kita ngobrol, kita kalau dipanggil atau di WA pimpinan cepet ya, harus disuruh ke sini cepet banget gitu kita mengikutinya. Tapi kalau dipanggil adan, nangkelau. Nah itu jadi perenungan kesadaran atas peran who am I sesungguhnya gitu. Itu pertanyaan pertama secara filosofis, Kang Galuh. Nah, Kang Galuh kan sekarang sudah punya identitas who am I-nya melekat peran suami. Nah, di situ ada kesadaran apalagi di bulan-bulan di bulan ini ya. Ada peran-peran yang harus dilakukan sebagai suami. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua adalah who will I become? Nah, pertanyaan filosofis yang kedua adalah akan menjadi siapa kita itu nanti begitu ya. Ya, dalam pergerakannya ini berhubungan dengan jawaban dari pertanyaan pertama. Setelah menjawab who am I, siapa saya, termasuk layer-layernya tadi ke layer spiritual, yang berikutnya akan menjadi siapa saya, gitu. Nah ini who will I become ini proses, kalau menurut Prof. Sunario Kartadinata, proses dari manusia apa adanya, kondisi sekarang, ke manusia seharusnya. Nah itu ada perjalanan kan. Nah kita harus punya target-target dari pertanyaan filosofis, who will I become ini. Nah target ini tentu saja ya kita butuh lingkungan yang mendukung, butuh fleksibilitas untuk mencapai target, butuh perencanaan. Nah jadi kita harus punya target, baik secara, kalau di unsur diri kita kan misalnya target apa sih di dalam Ramadan ini yang ingin kita kembangkan secara sadar, misalnya tarawih tidak ketinggalan, sholat berjamaah di masjid. Nah ada target-target perbaikan diri begitu. Nah oleh karena itu kita bisa tarik lebih jauh, lebih besar di dalam konteks bimbingan konseling misalnya. Who will I become itu kan karir. Nah akan menjadi siapa saya nanti. Ya kalau Kang Galuh dengan status sekarang akan menjadi suami seperti apa nanti yang akan datang. Apalagi kalau sudah dititipkan amanah anak misalnya, menjadi ayah dan segala macam. Who will I become? Itu bisa kita jawab. Dan harus kita jawab supaya ada pergerakan tadi itu kita bisa perhitungkan. Walaupun ya secara stoik ada hal-hal yang ada dalam kendali kita, ada hal-hal yang di luar kendali kita. Nah, kita kewajibannya ada pada upaya atau ikhtiar lah istilahnya. Pada hasil kita bantu dengan kekuatan doa gitu. Enaknya kita beragama sebagai muslim gitu ya, ini dalam konteks Ramadan, ya kita punya doa. Jadi
Dan kita yakin nih teman-teman ya, saya sekarang adalah terlibat di satu masjid yang itu meyakini betul, dan memang saya juga meyakini bahwa ada hadis di antara doa di antara azan dan iqomah itu tidak tertolak. Makanya saya coba tuh di situ tuh, di momen-momen itu, Kang Galuh, silahkan lah berdoa apa segala macamnya setelah sahur ya. Ya kalau berdoa sambil tidur mungkin tidak bisa ya. Setelah sahur kalau pilihannya. Makanya kalau sahur itu nanti jangan terlalu dini hari, dekat-dekatkan ke imsak gitu ya, dekat ke adzan supaya nanti tidak tidur lagi gitu. Nah, jadi kembali pertanyaan kedua ini, who will I become? Whom will I become? Ya, akan menjadi siapa saya nanti harus punya target. Karena manusia ada dalam proses pergerakan. Di dalam teori NLP ada change model istilahnya. Kalau tadi itu almarhum Pak Sunario dengan kata atau frase manusia apa adanya menuju manusia seharusnya. Manusia seharusnya juga ekspektasinya bisa ekspektasi sosial, bisa juga ekspektasi spiritual. Manusia yang diharapkan seperti apa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah ada contohnya. Kita harus bergerak menuju pada semirip-miripnya contoh yang sudah difasilitasi melalui Nabi kita Rasulullah SAW. Nah, itu pertanyaan kedua, Kang Galuh. Pertanyaan ketiga untuk meningkatkan kesadaran kita adalah dengan menjawab pertanyaan how will I live, ya, bukan how will I live. Bagaimana saya live Instagram, bukan, tapi how will I live, bagaimana saya akan menjalani kehidupan. Ya kalau sudah ada who will I become, mau jadi seperti apa, harus ada jawaban terhadap pertanyaan bagaimana kita akan menjalani kehidupan kita. Kan kita bisa konfrontasi ya di dalam konseling, masa katanya kamu ingin lulus cum laude, tapi sampai sekarang skripsinya tidak dikerjakan misalnya. Itu kan konfrontasi. Jadi pertanyaan kedua nyambung dengan bagaimana kita akan menjalani kehidupan kita. Ini saya baru beli sepatu nih. Di sebelah saya ada treadmill ini. Nah, itu berarti misalnya ya paling sederhana dari pertanyaan kedua itu saya ingin berat badan saya menurun misalnya ya dengan jalan di treadmill, sepatunya harus ada segala macam. Nah, itu how will I live? Bagaimana nanti kapan akan memanfaatkan treadmillnya, sepatunya akan dipakai dan segala macam. Ya, itu bagian dari cara-cara teknis lah untuk menjalani kehidupan kita. Supaya kita tidak dikenai kalimat confronting tadi. Masa who will I become-nya begitu, tapi how will you live-nya begitu, kan gitu. Nah itu nanti harus ada keselarasan. Nah oleh karena itu upaya kita untuk membuat rencana dan mengeksekusi rencana itu sangat diharapkan untuk menjawab pertanyaan how will I live, bagaimana akan saya menjalani kehidupan. Di timeline saya kemarin kaget banyak banyak itu Kang Galuh insulin, yang masang insulin loh. Kenapa ya di timeline saya? Oh, saya harus mengurangi karbohidrat nih. Nah gitu ya, atau gula-gulaan lah. Saya sekarang makan cuman sekali, Kang Galuh. Pokoknya setiap sahur itu hanya kurma 3 sama ada minuman lah gitu ya. Tapi maghribnya ini memang itu harus nanti kita bahas di family counseling di ICS ya, International Counseling Summit. Bisaan promonya masuk ke dia. Ya. Nanti kita akan bahas tentang visi keluarga yang memang kita harus satu visi nanti di situ ya, family counseling lah. Kita akan gunakan ilmu NLP untuk meraih kebahagiaan di dalam keluarga. Nah jadi how will I live? Pertanyaan ketiga kita harus jawab supaya who will I become-nya bisa tercapai dan menunjukkan identitas kita yang who am I tadi. Nah pertanyaan terakhir
Ini sangat spiritual pertanyaan ini, walaupun berangkat dari pertanyaan filosofis, tapi bagi saya yang sangat spiritual, karena ini sering diucap ulang, minimal sekurang-kurangnya di dalam khutbah Jumat. Ya, pertanyaan filosofisnya adalah how will I end? Jadi akan seperti apa saya berakhirnya itu? Secara teknis di dunia apa akan dikenang seperti apa misalnya ya? Apa yang melekat pada diri kita orang akan kenang seperti apa? Kemudian apakah who will I become kita akan tercapai atau tidak? Itu tergantung how will I end. Mau berakhir seperti apa? Ya kasarnya mau su'ul khotimah yang kita tidak inginkan atau husnul khotimah ya kita inginnya husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan baik dan dalam kondisi takwa, ya kan? Jangan pernah kita nauzubillah meninggal tidak dalam keadaan muslim. Nah itu ya, saya bacakan terjemahannya. Nah, how will I end ini pertanyaan keempat yang harus mendrive kita, mengarahkan kita untuk bisa melaksanakan jawaban dari pertanyaan how will I live, supaya kita bisa mencapai juga who will I become, dan identitas kita, who am I. Jadi semuanya nyambung. Nah kalau pertanyaan-pertanyaan sederhana 4 ini bisa kita jawab dengan penuh perenungan begitu ya, secara reflektif, kontemplatif, punya momen tersendiri untuk menuliskan itu, kesadaran diri kita akan meningkat begitu. Dan itu harapannya akan berimplikasi pada state kita, state pikiran, state perasaan, dan state perilaku begitu. Nah, barangkali 4 ini sebagai stimulan Kang Galuh untuk bagaimana Ramadan kita ini meningkatkan tentang kesadaran kita dihubungkan dengan peran-peran kita secara spiritual, religius begitu ya, terkait dengan peran kita di kehidupan di dunia yang sudah diamanahkan tarikan napas kita ketika bangun, dengan penuh kesyukuran kita menyampaikan kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala, ya terima kasih kita sudah dari posisi mati ke posisi hidup kembali untuk diberi kesempatan mencapai apa yang kita harapkan bersama, berakhir baik di menjawab pertanyaan how will I end. Nah, saya kira itu sebagai stimulan daripada ngelantur kemana-mana. Barangkali kita bisa diskusi, Kang Galuh. Mungkin dari Kang Galuh juga yang hari ini mungkin terasa berbeda ya bulan Ramadan ini. Apalagi nanti tanggal 23 sudah mau anniversary lagi itu. Demikian Kang Galuh. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya menarik sekali Pak, khususnya bagi saya yang alhamdulillah saat ini memiliki peran baru gitu Pak. Nah mungkin tadi saya simak gitu, ada beberapa yang saya juga mencari jawaban tersebut Pak. Tapi kadang mengenai 4 pertanyaan filosofis tadi, mengenai jawaban yang saya cari kadang ragu atau naik turun. Misalkan itu betul, misalkan tentang tadi karir ya. Ingin jadi apa setelah saya misalkan lulus kuliah, kadang ada di keajian untuk menjadi ini kita kadang turun, atau misalkan sekarang gitu ingin menjadi suami yang seperti apa, apakah menemukan jawabannya itu harus datang sendiri atau saya harus mencari gitu? Itu bagaimana ya menurut Pak? Ya, wah luar biasa. Ini bagian dari tanggung jawab nih ke istrinya, salam nih. Ini sedang memikirkan akan menjadi salah satu pertanyaan tadi yang muncul, akan menjadi suami seperti apa? Ya, oke. Alhamdulillah. Kalau di dalam NLP itu sebetulnya kan NLP itu dia basisnya modeling ya. Modeling, dan kita ini dalam konteks keagamaan dulu ini. Kita sudah punya role model Kang Galuh ya. Nabi kita itu mencontohkan untuk keluarga, ya akulah yang paling baik terhadap keluarga. Ya kan, pernah mendengar kalimat itu, sehingga di dalam pemodelan itu ya kita bisa mudah gitu ya.
Karena kita meyakini bahwa Nabi juga sebagai manusia yang sama, begitu ya. Nah, maka kita bisa juga mengupayakan diri untuk mengikutinya. Kita bisa memodel. Salah satu caranya adalah mengidentifikasi siapa sosoknya Nabi kita itu gitu, dalam memperlakukan keluarga dan seterusnya. Nah, jadi nomor satu itu model. Yang kedua ini terkait dengan who will I become dalam konteks karir. Memang kalau di teori perkembangan karir Donald Super, usia 20, 30 itu sudah established sih sebetulnya ya. Mohon maaf bukan 20 ya, tapi agak di atas 25 ke atas itu harus establishment levelnya sudah jadi begitu. Nah, tetapi tidak semua orang bisa langsung menentukan saya di sini gitu. Nah, oleh karena itu mundur sedikit di dalam teori Donald Super itu dengan cara melakukan eksplorasi lebih banyak, Kang Aluh. Jadi untuk who will I become ini harus melakukan mundur sedikit dari establishment ke masa eksplorasi lagi. Dengan mengidentifikasi lebih banyak skill-skill kita, kapabilitas kita, minat kita. Kemudian di situ ada pesan di dalam teori career maturity, teori kematangan karir, di bagian akhir ya, selain pengetahuan kognitif dan sikap, yang bagian akhir di dalam skripsi saya ya, itu harus ada realism, pengambilan keputusan yang realistis begitu, berdasarkan pertimbangan pengetahuan, minat, bakat, kesempatan pekerjaan, yang lalu gitu. Nah, jadi dieksplorasi terus mana nih yang paling memungkinkan, apalagi nanti ya ada kalkulasi ekonomi mungkin barangkali ya pada fase Kang Galuh ya, akan ada kalkulasi ekonomi terkait dengan terutama tadi pengambilan keputusan karir yang tepat, yang masuk akal, yang realistis, realism di dalam karir. Jadi kadang-kadang ada orang juga punya apa ya, mengambil keputusan karir yang terlalu tinggi misalnya ya, tidak cocok dengan kesempatan, analisis jabatannya tidak memungkinkan sebetulnya dengan potensi yang ada, itu juga harus betul-betul digali begitu. Nah, salah satu cara yang memungkinkan dilakukan adalah selain mengeksplorasi tadi, di dalam unsur atau indikator di skripsi saya itu ketika unsur di aspek eksplorasi ini apa yang harus dilakukan, yaitu bertanya pada pihak-pihak yang kira-kira relevan dengan karir kita. Jadi di situ ada prinsip pengumpulan informasi yang mendalam, ada keterlibatan. Misalnya kira-kira kalau ada silaturahmi ke A, B, C, pihak-pihak tertentu yang memungkinkan kita berkarir di tempat tertentu, itu juga wajib kita eksplorasi begitu. Supaya menambah kesempatan ketika pengambilan keputusan karir yang realistis dan tepat. Begitu Kang Galuh. Nah, cuman ini saya disclaimer ya, di dalam presuposisi NLP itu ada beberapa teori pengambilan keputusan Kang Galuh yang membuat diri kita itu tidak cemas dan tidak baper. Yang pertama, presuposisi yang pertama itu adalah setiap keputusan itu diambil berdasarkan alternatif yang tersedia. Gitu Kang Galuh. Nanti Kang Galuh kuat atau siapapun ya selain Kang Galuh yang merasakan hal yang sama, ketika mengambil keputusan yakini bahwa itu berdasarkan alternatif yang tersedia. Nah, karena alternatif yang tersedia itu adalah jalan bagi kita untuk mengambil keputusan, maka tadi perbanyaklah informasi supaya menambah alternatif. Kebayang ya? Cari-cari gitu ya, terus gitu, komunikasi segala macam. Nah, tapi presuposisi yang pertama ini, kita juga jadi yakin dan tidak apa-apa. Jangan menyalahkan orang lain. Nanti siapapun ya yang menyimak tayangan ini, kalau mengambil keputusan, prinsip presuposisinya, setiap keputusan diambil berdasarkan alternatif yang tersedia. Jangan menyesal kalau dulu sempat mengambil keputusan yang kita anggap saat ini salah. Karena dulu mah ngambil keputusan berdasarkan alternatif yang tersedia. Ya nggak apa-apa. Gitu ya Kang Galuh ya. Saya misalnya ya, dari anak IPA dulu ke IPA karena
oleh guru BK ya gara-garanya yang tidak melakukan tes potensi, tidak ke udah potensi misalnya. Saya diarahkan untuk udah ngambil keputusan, kata guru BK-nya, udahlah masuk IPA. Nah, karena saya juga tanpa mikir panjang dan merasa IPA lebih bagus dulu ya, sekarang sudah merata. Nah, saya ngambil IPA begitu. Ya, saya mengambil keputusan karena alternatif yang tersedia, kata guru BK saya, masuk IPA. Nggak usah menyesal. Nah, setelah lulus dari IPA, kata orang-orang dan kata temen, kalau dari IPA ya harus matematika, IPA fisika kimia, atau ke teknik. Ya saya ke teknik lah, biar cowok banget lah dulu teh Kang Galuh. Dan apakah saya harus menyesal? Tidak boleh. Karena presupposisi NLP menyampaikan setiap keputusan diambil berdasarkan alternatif yang tersedia. Waktu itu nggak apa-apa. Begitu ya, nggak apa-apa, sudah. Dan memang alternatif tersedianya waktu itu, saya masuk ke teknik elektro. Jadi saya apa lumayan, kapasitor, kondensator, resistor, cara nyolder, bikin bel-bel mah bisa lah, paham lah gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Tapi ya memang, dan bukan tapi, dan lebih banyak alhamdulillah silaturahim dengan anak-anak teknik cukup memadai begitu saya ketika S1 dulu. Nah, kemudian ada alternatif yang tersedia. Saya mengambil keputusan lagi, oh saya harus UMPTN lagi nih, karena di teknik tidak cocok. Dulu Kang Galuh keumuran nggak ya, Deddy Kobuzer ada ramalan tuh dulu, yang ketik SMS apa? Ada Pak, ada Pak. Ada ya ke ini ya. Jadi Anda cocoknya bekerja di air, cocoknya di. Nah saya tidak cocok tuh pas waktu di teknik itu. Tapi senangnya dari teknik ya solidarity forever kita. Ya. Nah, jadi nanti bagi teman-teman yang masih bingung mengambil keputusan karir, perbanyak alternatif, perbanyak informasi. Tetapi ketika mengambil keputusan, jangan menyesal karena prinsip presuposisi NLP, setiap keputusan diambil berdasarkan alternatif yang tersedia. Gitu. Jadi nggak apa-apa begitu. Nah, yang kedua, tentang pengambilan keputusan ini, Kang Galuh, ada presuposisi yang lain tentang pengambilan keputusan. Yang kedua adalah setiap keputusan yang diambil adalah yang terbaik pada saat itu. Makanya semakin kita tuh, nggak apa-apa. Pas waktu itu mah alternatifnya cuma segitu, dan itu ada yang terbaik waktu itu gitu. Saya masuk teknik dulu, saya UMPTN lagi, kemudian ke Psikopen dan segala macam dan seterusnya, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah aja semuanya itu. Karena presuposisi yang ketiga di pengambilan keputusan adalah sekurang-kurangnya setiap pengambilan keputusan itu ada satu niat yang positif. Itu ya tiga itu aja yang sering saya pegang. Jadi kita itu tidak mudah baper. Termasuk pada hal-hal yang sifatnya orang secara normatif menganggap itu sebuah tindakan salah. Jadi misalnya Kang Galuh mengambil satu keputusan yang orang lain mengatakan itu salah. Tapi pada saat waktu itu, Kang Galuh atau siapapun yang menyimak ini mengatakan waktu itu ada niat positif, pasti ada satu. Kenapa mengambil itu sebagai sebuah keputusan? Nah, kalau memahami tiga ini saja, ya alhamdulillah begitu ya, yang saya rasakan secara pribadi, jadi tidak baper, ya nggak apa-apa. Saya mengambil ini kemarin, kan ke alternatifnya cuma segitu. Makanya ini juga berlaku, Kang Galuh, kepada teman-teman yang sering menyalahkan orang tua. Coba kita pakai prinsip 3 presuposisi NLP itu di dalam proses parenting misalnya ya. Yang anak-anak sekarang Gen Z ya, tidak Gen Z sih, banyak orang milenial juga yang ke bawah-bawah yang mengatakan nih gara-gara bad parenting nih. Padahal harus ingat, orang tua kita itu mengambil keputusan perlakuan pendidikan terhadap kita, parenting mereka, itu berdasarkan pengetahuan yang tersedia, kebayang ya? Jadi nggak apa-apa, jangan menyalahkan. Sekarang banyak kasus menyalahkan orang tua, ada inner child tidak beres gara-gara orang tua. Teman nyalahin, di dalam NLP itu pengambilan keputusan bahkan untuk bahagia dirinya sendiri, tidak oleh lingkungan begitu ya. Yang kedua misalnya
ya nggak apa-apa, orang tua jangan disalahkan. Kenapa? Karena waktu itu adalah yang terbaik yang bisa dilakukan yang berdasarkan pengetahuan mereka. Dan waktu itu kita pakai presuposisi pengambilan keputusan yang ketiga. Ya waktu itu orang tua kita pasti punya niat baik mendisiplinkan. Saya menyimak ini ya, menyimak wawancara Sandiaga Uno yang oleh ibunya itu kalau si apa lidinya itu belum patah masih tetap dicepret. Tapi kan jadinya Sandiaga Uno. Iya Pak. Iya, ya dibandingkan ya dulu pasti ada niat yang baik dulu alternatifnya begitu dan itu keputusan terbaik pada saat itu begitu. Nah, tetapi ya tentu pada hal-hal tertentu jangan diikuti lagi ya, karena pengetahuan kita bertambah, cara-cara pendekatan kita terhadap anak juga bertambah. Nah, jadi kembali lagi ke stimulasi pertanyaan dari Kang Galuh. Jadi kita harus memperbanyak alternatif, banyak informasi, mengeksplorasi. Jadi sebelum mengambil keputusan establishment pada teori perkembangan karir super, kita mundur sedikit pada masa eksplorasi. Nggak apa-apa. Di dalam teori perkembangan karir super itu bagusnya itu ada recycle, Kang Galuh. Jadi senangnya teh. Makanya walaupun pada tahap deklinasi, usia 60 ke atas, masa pensiun, di situ ada saran retirement planning. Makanya bagus tuh itu, apa namanya, Darut Tauhid, ada pesantren emas yang isinya bapak-bapak, ibu-ibu Oh yang iya ini Pak. kuning ya Iya Pak, itu betul. mereka belajar wirausaha apa segala macam. Malam Jumatnya belajar mempersiapkan kematian Edun. Itu kan basisnya kesadaran terhadap perkembangan rentang kehidupan. Betul Pak. Ya, jadi apa? Nah, fase walaupun mau deklinasi dan bahkan itu masa pensiun, Agim dan timnya itu membuat eksplorasi lagi apa sih yang pasca pensiun supaya tidak dikenai penyakit post power syndrome. Kan biasanya cepat meninggal tuh gara-gara bekerja penuh terus pensiun dengan hitungan per second gitu ya. Besoknya biasa berangkat pagi enggak, malah nonton Insert pagi misalnya ya. Dan lain-lain. Nah, jadi banyak kekagetan. Nah, jadi sekali lagi mundur dulu, mungkin mengambil waktu sejenak untuk lebih banyak mengeksplorasi, melihat kesempatan yang ada supaya pengambilan keputusan karir kita tepat dan realistis. Demikian, Kang Galuh. Nah, baik Pak, menarik sekali ya Pak untuk saya. Boleh Pak ini dilanjut pertanyaannya Pak dari Mari, saya. Tapi kita mah ini mah ngobrol deh ini mah. lalu seperti ini Pak, misalkan kebanyakannya terjadi di saya sih Pak, ketika sudah mengambil keputusan dan ternyata dibenturkan dengan keadaan bahwa mungkin kita tidak menyalahkan setelah mengambil keputusan ya Pak, tidak menyalahkan apa kata orang, tapi andai saya dulu begini lagi, tapi kita bertarung dengan pikiran kita sendiri gitu Pak. Nah gitu, misalkan merasa setelah mengambil keputusan. Nah, baiknya yang harus dilakukan itu bagaimana Pak supaya tidak kebingungan dan tidak muncul perasaan bersalah gitu untuk Ini saya jawab dogmatis dulu ya, jawaban mati dulu nih. Ada hadis, Kang. Kalau nanti teman-teman yang menyimak, cek ya di googling lah. Jangan ChatGPT kalau hadis ya. Yang dari rujukan yang sangat kuat. Memang dekat sekali kita dengan syaiton kalau kita mengucapkan kata seandainya. Hindari itu teh. Jadi seandainya dulu, coba kalau, itu hindari. Karena dari situ akan muncul secara psikologis pikiran yang amat panjang secara regresif mundur ke belakang. Dan itu biasanya orang mengalami persoalan psikologis karena menyesali masa lalu dan mengkhawatirkan masa depan, tidak hidup hari ini untuk kebaikan gitu. Nah itu jadi hati-hati dengan kata seandainya. Hadisnya kuat tuh, nanti dicari ya, saya tidak terlalu pasti di dalam menyampaikan itu, tapi menggunakan kata andai, seandainya, kemudian coba kalau mungkin ke gitu. Walau alam kan jadi gini, kita bawa 3 presupposisi ini yang tadi pengambilan keputusan ke atas. Kita tidak pernah tahu yang terbaik itu seperti apa kecuali Allah sudah menentukan.
Jadi saya senang kalau menyebutkan ya nggak apa-apa. Itu mah udah. Gimana kalau kita maju aja gitu. Udah, itu tuh yang terbaik. Waktu itu kan alternatif yang tersedia begitu. Dan kita harus Betul, Pak. meyakini ada niat. Betul, dan ada niat baik Tuhan Allah Subhanahu wa taala ketika satu aktivitas kita lewatkan atau satu pilihan kita lewatkan tidak menjadi keputusan, pasti ada satu niat baik dari Tuhan. Anggap aja naik ke atas gitu tuh. Jadi selalu ujungnya itu ya nggak apa-apa. Mungkin saya terlalu polos ya, maksudnya, tapi sangat menikmati presupposisi ini tuh saya, Kang Galuh. Nah, nggak Oh gitu, apa-apa. Pak. Iya, Misalnya, iya, misalnya ya melihat perilaku istri atau anak, eh, ada ekspresi manusiawi. Nah, kok begitu sih? Tapi iya ya, mungkin dia bertindak mengambil keputusan seperti itu karena alternatif yang sedianya begitu. Pasti ada niat baiknya nih. Apa? Termasuk rasa malas itu ada niat baiknya, Kang Galuh ternyata. Jadi kita melihat, ya malas itu untuk recharge gitu kan, untuk ngambil tenaga lagi, untuk istirahat dan segala macam. Jadi tadi jawaban dogmatis yang pertama adalah hindari kata seandainya. Seandainya jikalau. Jadi ada sudah, kuda, wuda. Jadi itu bahasa Inggris ya, tapi ujung-ujungnya kita membangun penyakit diri sendiri karena menyesali masa lalu. Yang satu lagi yang paling bahaya adalah mengkhawatirkan masa depan. Yang bagusnya itu ya itu di tengah-tengahnya kita berdoa terus gitu. Jadi efeknya mungkin ke self talk ya, kalau jawaban psikologinya self talk kita terus aja. Nah, kita terpenjara sebetulnya di sana. Jadi kita harus membebaskan diri dari penjara masa lalu supaya dengan menyadari bahwa pengambilan keputusan yang sudah lalu itu pasti ada berdampak, dan dampaknya itu kita harus cari hikmah positifnya. Jadi apa ya, sepertinya memang mungkin percakapan kita atau saya ini terlalu memudahkan dalam urusan orang, karena tidak semua orang bisa mudah menerima ya, apalagi self talk-nya wah dulu berat banget jadi sampai kepikiran sekarang. Ya itu ada teknik-teknik tersendiri lah terapi. Promo yang kedua ini secara halus bisa konsultasi ke Edu Potensia. Betul, betul. Iya, bisa konseling dan terapi lah di Edu Potensia gitu. Gitu Kang Galuh. Ini karena hari Minggu Kang Galuh yang menyimak ini tidak banyak, tetapi kan ini akan otomatis terekam ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Tadinya awalnya saya berpikir jam 10-an nih orang mungkin sudah pada bangun di hari Minggu. Tapi iya ternyata ya sudah nggak apa-apa. Mereka butuh istirahat lebih banyak. Gitu Kang Galuh. Nah, lalu Pak, dari ada nggak sih yang bisa dilakukan mungkin dari teknik-teknik konseling atau yang seperti kalau di apa namanya bisa tapping gitu, kira-kira apa ada nggak Pak kira-kira? Saya mungkin ngambil perspektif dari NLP terus ya, supaya konsisten dengan ICS. Ya, yang paling sederhana coba kita gunakan asosiasi disosiasi, Kang Galuh ya. Asosiasi disosiasi digabung dengan perceptual position. Nah, nanti silakan googling bagi yang menyimak. Asosiasi disosiasi itu konsepnya kita menjadi dan kita di luar dari gitu. Kalau asosiasi itu kata kuncinya menjadi. Tadi misalnya ya, saya membuka dengan 4 pertanyaan filosofis tadi untuk meningkatkan kesadaran di bulan Ramadan ini. Pertanyaan who will I become, whom will I become, akan menjadi siapa, itu kita dalam proses mendisosiasi, kita melihat diri kita, melihat keluarga kita, melihat perilaku kita, seperti apa yang akan terjadi begitu. Nah, ketika kita melihat diri kita di masa depan, katakanlah demikian, itu kita sedang mendisosiasikan diri kita bukan pada diri kita saat ini yang terlihat. Kebayang nggak? Gimana caranya ya? Misalnya dengan pertanyaan, coba bayangkan
10 tahun yang akan datang, Kang Galuh akan seperti apa. Itu kan who will I become at 10 years later gitu. 10 tahun kemudian. Nah, itu kita sedang mendisosiasi. Nah, ketika bagaimana mengasosiasikannya, kita masuk ke dalam betapa nikmatnya nanti kalau 10 tahun yang akan datang, kita sendiri merasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki menyatu dengan 10 tahun yang akan datang yang kita inginkan. Kebayang nggak, Kang Galuh? Nah, asosiasi disosiasi ini akan mendorong kita punya step yang positif. Kalau yang ditargetkannya di masa depan, who will I become-nya sesuai dengan keinginan kita. Kan pertanyaannya, coba bayangkan kamu 10 tahun yang akan datang akan seperti apa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Entah itu fisiologisnya, fisiknya, entah itu perasaannya, entah itu perannya akan seperti apa, cita-citanya akan seperti apa. Karena itu sedang membentuk tuh, mendisosiasi diri yang baru. Nah, ketika sudah terbentuk, ya teknik terapinya kita biasanya menggunakan kursi ya, Kang Galuh ya, gestalt, kursi kosong dan segala macam. Coba duduk di kursi itu dan menyatunya itu dalam kurung asosiasikan diri kamu menjadi itu. Biasanya kan postur tubuh yang kita amati suka berubah apa segala macam kan. Oh enak ya, coba rasakan enak segala macam. Nah, asosiasi disosiasi ini penting. Ini salah satu teknik nih. Tadi pagi baru saya dengarkan dan dicoba dari timeline Instagram, algoritmanya memang kadang-kadang ya sesuai dengan bahasan, berarti ya ini akan jadi modal, sudah diprediksi demikian. Nah, tadi terlewat tuh satu postingan yang ini Anda ininya bisaan hooknya itu. Anda berhenti di di video ini, dan ini adalah kesempatan terbaik hanya dengan 49 detik ketika Anda mengikuti apa yang saya sampaikan akan mengubah hidup Anda. Saya ingat tuh. Kemudian pejamkan mata. Dan saya betul-betul ingin Anda memejamkan mata. Kalaupun Anda ingin melihat saya tampil dalam video itu, saya sarankan untuk pejamkan mata. Saya coba untuk pejamkan mata. Coba ngikutin, sebentar, inilah cuma 49 detik, tidak langsung scroll lagi ya. Nah, pejamkan mata. Setelah pejamkan mata, bayangkan diri Anda di 10 tahun yang akan datang, ketika Anda tidak mencapai yang Anda inginkan. Seburuk-buruknya Anda di 10 tahun yang akan datang. Jadi justru kita diminta untuk membayangkan, jadi saya coba, 10 tahun yang akan datang, saya kan punya target dan segala macam, tapi ini diminta untuk membuat satu hal yang terburuk di 10 tahun yang akan datang. Nah, saya sedang mengasosiasikan, saya begini, saya begitu, saya begini, kasihan, keluarga, segala macam, berbagai pihak. Oke, nah, di 10 tahun yang akan datang yang buruk itu, silahkan nasihatkan ke diri kamu di 10 tahun nih, di masa lalu, yaitu sekarang. Keren tuh. Jadi saya membayangkan, memejamkan mata, kemudian lari ke mengasosiasikan diri ke 10 tahun yang akan datang, yang kejadiannya buruk lah semuanya. Cita-cita tidak tercapai ini, segala macam, keluarga gitu segala macam. Lalu di dalam situasi yang buruk itu, menasihatkan diri kita 10 tahun di masa lalu, yaitu sekarang. Pinter tuh. Bener terus. Iya, pas ketika, ya silahkan dikasih momen beberapa detik ya untuk menasihatkan dan diminta untuk meniatkan akan melakukan apa. Nah, itu pertanyaan ketiga dari yang konsep filosofi yang saya sampaikan. How will I live? Bagaimana saya akan menjalani kehidupan? Tadi saya niatkan, ngasih tahu ini nasihatnya. Terus coba pejamkan buka mata secara perlahan dan kembali ke saat ini. Yaitu kamu, langsung saya merasa di komennya itu ya, di komen sectionnya itu menyampaikan bahwa oh iya, aku seperti balik deh ke masa lalu. Jadi diajak ke masa depan yang buruk. Dari yang buruk itu didapatkan insight bahwa oh ini saya harus menghindar dari ini, harus melakukan ini itu. Dinasihatkan kepada diri 10 tahun yang lalu, yaitu sekarang, dikembalikan ke sekarang pas buka mata teh. Oh iya, wah luar biasa, itu teknik sederhana asosiasi disosiasi, tapi bukan hanya yang positif yang dibayangkan di masa depannya, negatif juga supaya dinasihatkan ke 10 tahun yang lalu, yaitu sekarang, supaya tidak melakukan hal-hal itu.
Ini bagus tuh, apa, asosiasi disosiasi. Dan anehnya coba setelah dibuka mata, asa punya semangat, aku punya kemampuan time traveler. Betul kan tadi itu video kan, di timeline itu intinya apa, like banyak, komen banyak, pas di ke bawahnya lagi, apakah kalian sama seperti yang aku rasakan, memang bahasa Inggris ya itu ya, aku seperti punya kemampuan time traveler kembali ke masa lalu, padahal mah nyadi-nyadinya kan ya sekarang gitu. Tapi itulah teknik asosiasi disosiasi kita mainkan, menjadi tidak menjadi dan segala macam gitu. Itu bagus tuh, itu lumayan, nanti kita praktekkan lagi ya. Baru saya rasakan, walaupun ya itu kan kalimat pembukanya untuk hook, kemudian 49 menit dia mendampingi saya untuk memejamkan mata, lari ke ini, dan efeknya bagus, kayak baru tadi itu asa perjalanan waktu lah cepet gitu loh. Nanti kita coba lah gitu Kang Galuh, mungkin itu salah Baik, satu cara aja ya, teknik ya. baik Pak, sekali pembahasan pada hari Minggu ini Pak, menarik ya untuk teman-teman. Barangkali nanti ada yang ingin bergabung dengan kami, boleh di hari Rabu ya Pak, hari Rabu Oh iya, itu kelas pemilih pasangan dengan judul apa? Sebentar Pak, ya. judulnya Pak itu NLP base kalau nggak salah, oh ya, PPS ya betul. tapi diarahkan ke konseling keluarga sih. Tadi malam, Kang Galuh, saya baru selesai ya setelah tarawih dan segala macam, baru selesai nonton. Kan saya agak menghindari lah film Indonesia teh ya. Bukannya sama asa gitu-gitu wae begitu ya. Tapi tadi malam karena ingin menghargai diri, jadi coba nonton. Saya nonton film sore. Kang Galuh sudah nonton? Oh, sudah Pak ya. Iya. Nah tadi kemarin teh sambil istirahat agak masuk tuh ke dalam filmnya. Dan ini tuh film teh asa jadi lama ya, balik. Itu kan asosiasi dosisiasi bolak-balik ya. Iya Pak betul. Tentang pengambilan keputusan juga ada, kemudian tentang perlakuan, tentang keinginan untuk sehat di situ ada nasihat kesehatan secara fisiologis juga ada. Nah, memang keluarga itu kalau ini sebagai preview nanti tanggal berapa saya itu Kang Gal, maaf. Tanggal 11 Pak. Ya, ini saya akan kupas juga kaitannya dengan film sore, bahwa ternyata memang keyakinan kita untuk mengubah diri kita bisa kita awali dengan mengubah identitas, diawali dengan identitas. Dari buku apa ya, yang Habit itu, Atomic Habit, ternyata kalau kita ingin mengubah perilaku di buku itu tidak perlu diawali dari teknis. Misal tadi saya harus ada sepatu apa segala macam. Tapi coba kita mulai dari UMI-nya, identitasnya. Misalnya kita tuliskan identitas diri kita adalah orang yang memiliki kebiasaan, atau orang identitasnya adalah orang dalam kurung pelari misalnya. Nah, saya kan seorang pelari, masa diminta lari berapa kilo nggak sanggup. Nah, itu akan ada ininya, apa namanya, intensitas motivasi yang tinggi begitu kalau diawali dari identitas. Nah, itu juga nanti kita akan bahas dengan identitas ini pada peran keluarga tadi ya, sempat di-spill ya. Jadi peran-peran itu yang memang perlu ada komunikasi supaya nanti jadi satu visi, satu misi, satu aksi, sehingga semuanya bisa synchronize. Tunggu nanti ya di tanggal 11. Gitu, Kang Galuh. Oh ya Bapak, baik, terima kasih atas waktunya dan apa yang Bapak sampaikan Pak. Mudah-mudahan Ya, saya merasakan Pak kebermanfaatnya dan sepertinya akan melaksanakan atau melakukan tadi Pak pertanyaan-pertanyaan quiz tadi. ya kita bareng-bareng. Ya,
karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 4, Pak. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ari. Mohon maaf, mungkin Pak habis istirahat hari Minggunya. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga senantiasa sehat. Dan barangkali Pak ada closing statement Pak sebelum kita tutup. Ya, ini closing statement-nya pop up aja ya. Jadi Ramadan ini dikaitkan dengan judul adalah momen untuk kita membangun kesadaran bahwa identitas kita sebagai makhluk Tuhan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala itu harus diutamakan sehingga kita tahu akan menjadi apa will I become-nya di akhir, dan nanti kita menjalani kehidupannya dengan how will I live-nya dengan sebaik-baiknya kita upayakan supaya how will I end kita husnul khotimah. Saya kira itu mungkin pertemuan kali ini. Terima kasih Kang Galuh, Edu Potensia, sukses selalu dan mudah-mudahan nanti kita ketemu di International Counseling Summit. Kegiatannya berkah untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, izin saya close untuk siap.